Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya jelas ya. Naam Ustaz. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibina at-tahirin. Ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sekarang kita memasuki hari ketiga dari materi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keistiqomahan dan selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan taufik untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, berpindah dari kebaikan yang satu ke kebaikan yang lain. Karena semua itu tidak akan terjadi kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik, khususnya di bulan suci Ramadan ini, yang mana waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan adalah waktu yang sangat berharga, waktu yang sangat mahal dan tidak bisa dinilai dengan uang, ya. Karena kesempatan di dalamnya adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita memperbanyak amalan saleh, karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala di dalamnya, ya. Maka mari kita berlomba-lomba, ya. Mari kita berkompetisi di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita berlomba untuk siapa di antara kita yang menjadi pemenang dan bisa mengikat ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ya. Baik, alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali mana hari ini adalah hari ketiga dari materi kita. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, ya mungkin sedikit kita mengulang apa yang telah kita ambil pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Pertemuan kemarin, ya, kita sudah masuk pada bab mat, ya, secara rinci, ya, secara tafsil atau rinci kita sudah sebutkan, ya, mulai dari mat tabi'i, ya, dan sampai kepada mat lazim, ya, namun mat lazim belum kita sempurnakan. Baik, mungkin ada yang bisa mengingatkan kita kembali apa yang dimaksud dengan mat tabi'i, ya, apa maksud dari mat tabi'i? Ziyadah Ustaz. Ya. Memanjangkan suara ketika bertemu huruf mat. Itu pengertian mad, ya. Mad tabi'i. Bismillah, apa? Ya, silakan. Mat yang bertegak berdiri sendiri tanpa adanya sebab, baik berupa hamzah ataupun sukun. Bagus, ya. Jadi mad tabi'i adalah memang tabiatnya dia harus diberikan mad, ya. Jika dia tidak diberikan mad, maka huruf itu hilang. Dia tidak bergantung dengan sebab. Ya, berbeda dengan mad yang lain, harus ada sebabnya. Ya, tapi kalau mad tabi'i dia memang tabiatnya, makanya disebut dengan tabi'i karena yang sahibut tabi'ah, ya. Dia tabiatnya memang seperti itu. Ya, harus dipanjangkan.
dan dipanjangkan berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Harokat, ya. Baik, kemudian kita juga sudah menyebutkan mad badal. Ya, apa yang dimaksud dengan mad badal? Mad yang ada hamzah dan sebelumnya ada huruf mad. Ya, Hamzah yang bertemu. ada hamzah, kemudian ada Bertemunya dua hamzah. Hamzah kedua Hamzah bertemu huruf sukun. mad dalam satu kalimat. mungkin Satu satu-satu kata. ya, satu-satu ya. Dan siapa dulu? Bertemunya dua Ya, Doi dulu, Doi Putra. Dia Silakan. mad badal adalah yaitu bacaan panjang pada setiap hamzah yang misalnya contoh huruf mad yang didahului dengan hamzah dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah atau sukun. Baik. Mungkin bisa disederhanakan lagi ya. Ada yang lain? Ada yang lain bisa menyederhanakan? Iya. Iya, Ari silakan. Mad badal pada dasarnya adalah pertemuan dua hamzah. Hamzah yang kedua itu sukun. Karena pengucapannya berat, maka dia dibadal, diganti menjadi huruf mad. Maka mad badal adalah bertemunya hamzah dengan huruf mad dalam satu kata. Iya. Baik. Nah, jadi mad badal adalah bertemunya hamzah dalam satu kata, ya. Atau bisa disebut ya juga hamzah yang mendahului huruf mad, ya. Ketika ada hamzah mendahului huruf mad. Kita juga sudah menyebutkan beberapa kata dalam Al-Quran yang termasuk dia bukan bagian dari mad badal, tapi disebut ada oleh ulama kita ada mirip mad badal. Ya. Kalimat apa saja itu atau kata apa saja? Yang ingat? Bismillah. Ya, silakan Aulia Putri, silakan. Ulang kembali. Al-Quran. Apalagi? Mad badal deh, bukan mana itu. Isra. Ya. Mas'ulah. Ya. Ya, ini disebut dengan syibhul badal ya dalam bahasa. Syibhul badal atau mirip mad badal, tapi dia bukan mad badal. Baik, berapa harakat kita memanjangkan mad badal? 2 harokat. 2 harokat. Ya, kecuali riwayat apa yang bisa memanjangkan lebih? Apa yang semalam? Hanafi. Riwayat Warsi riwayat Warsi. Ya, riwayat Warsi. Ya. Ini riwayat Warsh, beliau dalam riwayat Warsh bisa dia 3 cara baca atau bisa dipanjangkan 2 harokat, bisa 4 atau 5, bisa 6. Baik. Kemudian kita pindah kepada mad iwad. Ya. Apa yang dimaksud dengan mad iwad? Mad yang terjadi karena wakaf dibarengi dengan fathatain. Kalimat atau akhir ayat. Istiqlal ya siapa? Ya, coba ulang. Mad yang terjadi karena wakaf dibarengi dengan fathatain. Ya, mad yang terjadi karena wakaf dibarengi, ya. Atau mungkin bisa dikatakan pengganti dari fathatain ya. Karena mengatakan iwadan an fathatain. Dia pengganti dari fathatain ya. Jadi orang berhenti pada huruf fathah atau fathatain, maka dia fathahnya diganti menjadi mad. Maka disebut dengan mad iwad. Ya, kecuali pada kata yang berakhiran huruf tak marbuta ya, huruf tak marbuta jadi pengecualian dia tidak dibaca mad tapi tetap dibaca menjadi ha ya. Baik, kemudian kita menyebutkan mad silah ya. Mad silah terbagi menjadi berapa mad silah?
Dua Ustaz. Dua. Bagi dua. Dua. Apa? Masilah kubro dan masilah kubro. Dan bisa berikan contoh masilah kubro. Gang biasanya ini ada kan? Masilah tawilah, masilah qasirah. Ya, bisa aja masilah tawilah atau masilah qasirah, ya. Baik. Dengan syarat, bagaimana itu syaratnya itu masilah itu? Jika ada Huruf harokat Domir. Domir. apabila ada domir Tak yang domir. ditujukan untuk muzakkar dan Muannas. untuk muzakkar sebelum dan sesudahnya berbaris. Baik, ya. Jadi ada domir muzakkar, ya. Muzakkar, dan sebelumnya huruf hidup, dan setelahnya juga huruf hidup, ya. Kemudian dikecualikan pada kata yardahu lakum, ya, dalam riwayat Hafs dikecualikan kata yardahu lakum, karena di sini yardahu lakum syaratnya terpenuhi, akan tetapi dia tetap dibaca pendek. Kemudian juga dikecualikan pada fihi muhana dalam surah Al-Furqan, yang mana sebelumnya ada huruf berharokat sukun atau mati, huruf mati, namun dia tetap dipanjangkan, ya. Dia mengikuti qiraah Ibnu Katsir. Baik. Saya kira cukup ya untuk merojaahnya. Nanti kehabisan waktu kita merojaah saja. Baik, kita masuk kepada ahkamul lazim. Ahkam al-mad al-lazim. Saya screen dulu. Kemarin kita sudah sampai ahkam al-madul lazim al-kilmi wal harfi, ya. Misalnya hukum-hukum yang berkaitan dengan mad lazim, baik itu mad lazim kilmi ataupun mad lazim harfi, ya. Jadi dari judulnya kita sudah lihat di sini ada dua bentuk macam mad lazim, ya. Ada kilmi dan ada harfi, ya. Kemudian mahwal maddul lazim, apa yang dimaksud dengan mad lazim, wa kam harakata yumad, dan berapa harakat dipanjangkan. Huwa an yakuna ba'da harfil maddi harfun sakin, ya, yaitu ketika setelah huruf mad, ya, ada huruf sukun atau huruf mati, sukunan asliya, dengan syarat sukun itu adalah merupakan sukun asli, ya, bukan sukun yang dibuat, ya. Kan ada sukun yang dibuat, yaitu ketika kita mematikan huruf, ya, maka yang aslinya huruf itu adalah berharokat, akan tetapi karena kita berhenti padanya, maka dia otomatis dimatikan, karena bahasa Arab tidak berhenti pada harokat, dia berhenti pada sukun, ya. Seperti misalnya ulil albab, ya, ulil albab, ya. Di situ albab, ya, bukan baknya di situ yang terakhir, bukan sukun, dia berharokat, tapi karena kita berhenti padanya, maka dia dimatikan, maka itu namanya sukun yang dibuat, ya. Adapun sukun yang asli memang tidak dibuat, memang harokatnya seperti itu, ya, harokatnya seperti itu, seperti misalnya bunyan, nun di situ memang harokatnya sukun, memang, ya, harokatnya susun itu asli, ya. Maka itu yang aslinya. Di sini diberikan contoh as-sofat, kita sudah jelaskan kemarin as-sofat di sini ada dua fa, yang satunya sukun dan yang satunya berharokat fathah, maka digabung menjadi satu. Wa yumaddu bimiqdari harakati luzuman, dan dia dipanjangkan sampai 6 harokat luzuman, ya. Dia lazim, dan semua qurra kita sudah sebutkan, semua qurra sepakat memanjangkan sampai 6 harokat tanpa ada perbedaan di antara mereka, ya.
Taib. Sekarang kita berpindah ke selanjutnya. Lakam yang qasim lazim. Iya. Yang kalau ada yang bergabung langsung matikan, baru bergabung langsung matikan mikrofonnya ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Ya. Ila kam yang qasimu al-maddul lazim. Ya, berapa mad lazim itu terbagi menjadi berapa? Ya. Mad lazim itu terbagi menjadi berapa? Mengatakan di sini yang qasimu ila qismain. Dia terbagi menjadi dua. Mad lazimun kilmi, yang pertama adalah mad lazim al-kilmi, wa mad lazim harfi, dan mad lazim harfi. Maksudnya adalah imma waqi'un fi kalimah wa imma waqi'un fi harfin. Ya, jadi kilmi lazim itu adalah mad lazim yang terdapat atau terjadi pada kalimat atau kata. Ya, kata kalau kalimat kalau bahasa Arab itu artinya kata. Ya, ya. Jadi kilmi itu adalah mad lazim yang terjadi pada kata. Wa imma waqi'un fi harf. Adapun mad lazim harfi itu terjadi pada huruf. Ya, nanti kita lihat di manakah huruf-huruf itu yang terjadi yang ada padanya mad lazim. Wa kullum min kilmiyun wa harfiyun imma musaqqal wa imma mukhaffaf. Ya, dan semua ini ya, baik itu mad lazim kilmi atau mad lazim harfi, semuanya terbagi menjadi dua. Ya, ada kilmi mukhaffaf dan ada kilmi musaqqal. Ada harfi mukhaffaf dan ada harfi musaqqal. Ya, maksudnya jadi kalau dirinci bahwasanya mad lazim itu terbagi menjadi dua, kilmiyu dan harfi. Kemudian kilmi terbagi menjadi dua, musaqqal dan mukhaffaf, dan harfi juga terbagi menjadi dua, dia musaqqal dan mukhaffaf. Musaqqal itu dari kata siqal ya, berat. Ya. Mukhaffaf ringan. Ya. Nanti kita lihat apa perbedaan di antara musaqqal dan apa perbedaan di antara mukhaffaf. Ya. Baik. Wa ma misalul kilmi al-musaqqal wa ma alamatuhu. Ya, di sini akan masuk pada contoh. Ya. Apa contoh mad lazim kilmi musaqqal? Al-kilmi al-musaqqal. Wa ma alamatuhu, dan apa tandanya? Ya, ini penting ini supaya kita tahu bisa membedakan yang mana musaqqal dan yang mana mukhaffaf. Misalul kilmi al-musaqqal, permisalan al-kilmi al-musaqqal mad lazim kilmi al-musaqqal nahu al-haqqah. Ya. Seperti al-haqqah, ya. Yaitu kata al-haqqah. Di sini al-haq, ya, ini ada mad, kemudian ada qaf, ya. Di sini ada tasydid yang mana kita sebutkan seperti as-saffat kemarin ada dua qaf yang digabung menjadi satu, ya. Apa tandanya kalau dia itu musaqqal? Apa tandanya kalau dia musaqqal? Wa alamatuhu an yakuna ba'da harfil mad harfun musyaddad. Ya, lihat saja ketika setelah huruf huruf mad ini, huruf setelahnya ada tasydidnya. Ya, tasydid. Ini tanda tasydid ya, yang apa itu? Seperti biasanya dibilang apa? Seperti sisir terbalik, ya, seperti sisir terbalik, ya. Itu tanda tasydid, ya. Kalau setelahnya itu bertasydid, hurufnya bertasydid, maka dia adalah musaqqal. Ini kita masih bercerita tentang kilmi, ya, kilmi, nah, kata, ya, dalam kata. Jadi contohnya adalah al-haqqah. Kenapa disebut musaqqal? Karena qaf di sini yang datang setelahnya dia bertasydid. Maka tandanya itu, ya, untuk membedakan yang mana musaqqal dan yang mana mukhaffaf, itu perhatikan saja huruf setelahnya, ya.
Kemudian wa misalul kilmi al-mukhaffaf wa ma alamatuhu. Apa misalnya kilmi mukhaffaf dan apa tandanya? Ya. Misalul kilmi al-mukhaffaf nahwi al-ana. Ya. Walaupun dalam riwayat Hafiz sebenarnya ada dua cara baca di sini, al-ana dan al-ana, ya. Kalau dibaca al-ana namanya tashil. Jadi otomatis kalau tashil dia matnya hilang. Tapi ini di ibdal namanya, diganti ya hamzah keduanya, ya. Hamzah keduanya menjadi alif atau huruf mad, ya, kemudian dipanjangkan. Kenapa di sini menjadi 6 harokat? Karena datang setelahnya huruf mati, lam. Ya, jadi lamnya mati. Ya, di sini kalau aslinya adalah mad badal, ya, mad badal aslinya a. Tapi karena datang setelahnya huruf mati, maka dia baru berubah statusnya menjadi mad lazim. Harus dipanjangkan 6 harokat. Al-ana, ya. Wala yujadu fil Qur'ani ala qiraati Hafs illa fi ayatay Yunus, ya. Dan contoh al-musaqqal kilmi atau al-lazim al-kilmi al-mukhaffaf itu di dalam riwayat Hafiz cuma ada di dalam surah Yunus di 2 ayat, ya. Cuma 2 itu. Tidak ada yang lain. Ya. Contoh mukhaffaf al-kilmi al-mukhaffaf di dalam riwayat Hafiz itu cuma ada dalam surah Yunus, yaitu firman Allah Subhanahu al-ana wa qad kuntum al-ana wa qad asaita. Ya, cuma itu saja. Di tempat lain tidak akan ditemukan contoh al-kilmi al-mukhaffaf. Ya, al-kilmi al-mukhaffaf cuma ada di surah Yunus saja dalam riwayat Hafiz, ya, riwayat Hafiz. Wa alamatuhu, dan apa tandanya kalau dia mukhaffaf? Yaitu an yakuna ba'fun sakinun sukunan asliyan ghairu musyaddad. Yaitu ketika datang setelahnya adalah huruf sukun atau mati. Sukunnya itu adalah sukun asli dan dia tidak bertasydid. Gak bisa dibedakan yang mana kilmi mukhaffaf dan yang mana kilmi musaqqal, yaitu dengan itu tadi, ya, melihat huruf setelahnya. Kalau setelahnya bertasydid maka dia musaqqal, kalau setelahnya sukun, ya, mati dengan sukun asli, maka dia adalah mukhaffaf, ya, mukhaffaf, dan lebih ringan diucapkan. Ya, beda kalau misalnya tadi al-haqqah, ya, berat karena dia ada tekanan, ditekan. Kalau ini tidak ada, al-ana, ringan, makanya disebut mukhaffaf, ya, karena ringan. Berbeda dengan al-haqqah tadi yang agak berat diucapkan. Baik. Kemudian sekarang kita pindah kepada harfi, ya, harfi. Maddul lazim al-harfi, ya. Maddul lazim al-harfi. Kita juga sudah sebutkan bahwasanya dia terbagi menjadi 2, ada mukhaffaf dan ada musaqqal, ya. Baik, sebelum kita masuk pada mad lazim al-harfi ini, ya. Mad lazim al-harfi ini kita cuma bisa jumpai di fawatihus suwar namanya. Ya, fawatihus suwar atau pembuka surat. Atau biasa juga disebut dengan al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong. Ya, yaitu seperti misalnya alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, sad nun yasin qaf, ya, dan seterusnya, ya. Jadi harfi, mad lazim harfi cuma kita bisa dapatkan di tempat-tempat seperti ini, ya, atau fawatihu as-suwar. Baik. Jadi fawatihus suwar atau huruf-huruf pembuka surat itu, ya, ada beberapa keadaan.
Ya, atau ada beberapa macam. Dia terbagi-bagi beberapa macam. Ada huruf yang membuka surat itu ketika diucapkan dia terdiri dari tiga huruf. Ya. Ketika diucapkan, ketika dibaca, dia terdiri dari 3 huruf. Dan tengahnya itu huruf mad. Ya, tengahnya itu huruf mad. Seperti apa misalnya? Mim, ya, mim. Di sini ada, kalau kita baca, kalau kita tulis ini, mim, ya, mim. Ya, mim, ya, mim. Jadi mim, ya. Di tengahnya itu dia terdiri dari 3 huruf, mim, ya, mim, kemudian di tengahnya ada huruf mad. Di tengahnya ada huruf mad. Misalnya lagi apa? Kaf, ya, ka, alif, fa, ya. Jadi ada kaf, fathah, kemudian ada alif, jadi huruf mad, kemudian ada fa. Kaf, ya. Misalnya lagi apa? Sod, ada sod, alif, dal, sod, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ada huruf yang terdiri dari 3 ketika diucapkan dia terdiri dari 3 huruf dan huruf yang tengah itu adalah huruf mad. Ya. Huruf mad. Dan semua ada dalam baik itu waw, alif dan ya. Seperti alif misalnya shad, ya misalnya mim, waw misalnya nun, ya. Ada semua, ya. Kemudian ada huruf pembuka surat ketika diucapkan dia cuma 2 huruf saja. Ya, 2 huruf. Seperti ha, ha, mim, ha, cuma 2 huruf, ha dan alif, ya. Kemudian apalagi toha, toha, ya, to cuma 2, to sama alif, ha juga ha sama alif, ya. Jadi dia cuma 2 huruf saja. Ya. Dan ada huruf pembuka surat, dia terdiri dari 3, tapi tengahnya itu bukan huruf mad. Ya, seperti misalnya alif. Ya, seperti misalnya alif, alif, lam, mim, a, ya. Bisa dimatikan audionya. Mungkin bisa ada satu orang yang ini supaya tidak mengganggu. Baik. Jadi ada huruf ketika diucapkan dia terdiri dari 3 huruf dan tengahnya itu bukan huruf mad seperti alif. Jadi dia tidak ada mad. Alif, lam, mim. Ya, alif. Ya, dia tidak ada mad. Dia bilang alif, tidak, ya. Yang tidak ada mad. Baik. Dari 3 tadi itu 3 bentuk ya huruf muqatta'ah, ya, atau fawatihus suwar yang dipanjangkan mad lazim adalah cuma yang tengahnya yang terdiri dari 3 huruf dan tengahnya huruf mad. Ya, dan itu ada berapa huruf? Biasa kalau orang mau menyingkat ya supaya mudah dihafal, itu biasanya disebut kam, ya, jadi kaf dan mim. Kam, naqas, ya, nun, qa dan sad. Asal, jadi asal, ain, sin dan lam. Berarti ada 8 huruf yang dibaca yang masuk pada mad lazim, ya. Yang masuk pada mad lazim ada 8 huruf. Kemudian yang terdiri dari 2 huruf, ya, terdiri dari 2 huruf, ya, itu cuma dipanjangkan 2 harokat. Itu juga ada 5 huruf, ya, 5 huruf seperti untuk menyingkat, misalnya katakan hayyun tahur, ha, ya, to, ha dan ro, hayyun tahur, hayyun tahur, ya. Kam asal naqas itu tadi yang dibaca lazim,
Kalau ini cuma 2 harokat, ya, dan dia masuk pada mad tabi'i, ya. Jadi kita tidak membaca hamim, jangan, ya, cuma hamim. Jadi mimnya yang panjang, haknya tetap 2 harokat. Toha, ya, bukan toha, tidak, ya, itu kelebihan. Adapun alif tadi yang tapi dari 3 itu tidak ada matnya. Kecuali pada huruf ain, ya, huruf ain bisa dia dibaca sebagai mad lin dan bisa dibaca sebagai mad lazim, ya. Misalnya kaf ha ya ain sad. Ya, ini saya baca mad lazim, jadi dia panjangnya 6. Kalau dia dibaca mad lin, maka dia dibaca 2 harokat saja. Kaf ha ya ain sad. Ya. Jadi dia tidak dibaca. Dia boleh 2, tapi lebih diutamakan membaca mad lazim. Diutamakan membaca mad lazim, walaupun boleh dibaca sebagai mad lin. Baik. Sekarang kita lihat yang mana di dalam huruf itu, huruf-huruf muqatta'ah itu masuk musaqqal dan yang mana masuk mukhaffaf. Iya. Baik, sekarang sini ma misalu al-harfi al-musaqqal. Apa contoh mad al-harfi lazim al-harfi al-musaqqal? Iya, wal mukhaffaf dan mukhaffaf, wa ma dhabituhu, dan apa saja syaratnya atau apa dobitnya atau syaratnya, ya. Beliau mengatakan di sini misalu al-harfi al-musaqqal wal mukhaffaf terdapat pada kata alif lam mim. Di sini mencakup semuanya. Di sini ada mukhaffaf dan ada musaqqal, ya. Yang mana musaqqal? Musaqqal itu adalah lam. Kenapa lam? Karena di mimnya ada, ini sebenarnya kalau kita mau tulis, ya, secara harfiah, ya, mimnya itu ada tasydid di situ. Alif lam mim, karena ada 2 mim bertemu. Lam kemudian mim. Ketika ada 2 mim bertemu, maka dia digabung menjadi 1 dan diberi tanda tasydid. Ya. Dia didengungkan. Jadi alif lam di sini musaqqal. Adapun mim ini mukhaffaf, ya. Karena musaqqal tadi yang ketika ada tasydid, kalaupun mukhaffaf ketika ada sukun saja, ya. Maka beliau mengatakan fal maddu 'ala lam maddul lazim harfiyun musaqqal. Maka mad pada alif lam mim ini, mad pada kata lam maddul lazimun harfi musaqqal, maka dia adalah mad lazim harfi musaqqal. Li'annahu ata ba'da harfil mad harfun musyaddad. Kenapa? Karena datang setelah huruf mad adalah huruf bertasydid, ya. Wal mad 'alal mim harfiyun mukhaffaf. Adapun mad pada mim, ya, dia adalah harfiyun mukhaffaf. Li'annahu ata ba'da harfil mad harfun sakinun sukunan asliyah ghairu musyaddad. Karena datang setelahnya huruf sukun yang mana sukunnya asli dan dia tidak bertasydid, ya. Maka dhabitul maddul lazim al-harfi min naw'aihi an yakuna ala salasati ahruf aw sataha harfu maddin. Ya, maka syaratnya dia masuk pada mad lazim. Huruf-huruf itu masuk pada mad lazim adalah yang kita sebutkan tadi. Ya. Harus terdiri dari 3 huruf dan tengahnya adalah huruf mad. Terdiri dari 3 huruf dan tengahnya adalah huruf mad. Wala yujadu illa fi awailis suwar al-majmu'a biqawli. Dan kita tidak jumpai mad lazim al-harfi ini kecuali di awailus suwar. Ya, awal-awal surat al-majmu'a biqaulihi, ya, yang mana bisa kita katakan naqasa asalukum.
Ya, tadi ada yang mengatakan kam naqas asal, ya, ada yang mengatakan naqasa asalukum. Ya, artinya ini naqasa itu berkurang. Asalukum, asal itu madu. Ya, jadi madumu telah berkurang. Ya, artinya ini madumu telah berkurang. Ini untuk memudahkan saja. Bisa membuat lafaz-lafaz yang lain, ya, untuk yang mudah untuk kita ingat. Ya. Jadi naqasa asalukum atau kam naqas asal. Ya. Yustatna al-ain. Ya, kemudian dia mengatakan dikecualikan huruf ain. Ini ain masuk di sini. Min qaulihi ta'ala kaf ha ya ain sad. Ya. Atau hamim ain sin qaf fa innaha tumaddu maddallin. Ya, karena huruf ain ini bisa dipanjangkan atau bisa masuk pada madlin. Ya, maka dia cuma dipanjangkan 2 harokat. Ya. Hamim ain sin qaf. Ya, jadi dia tidak dipanjangkan sampai 6 karena dia bisa masuk pada madlin, tapi lebih bagusnya dibaca mad lazim. Wa hunaka ahruf min fawatih suwar, dan di sana juga ada huruf-huruf dari pembuka surat tumaddu maddan tabi'iyan, yang mana dipanjangkan seperti mad tabi'i. Hiya ahruf, ya, hurufnya adalah hayyun tahur. Ha, ya, ta, ha, ra. Ya. Misaluhu toha, dan contohnya adalah kata toha. Ya. Baik. Sampai di sini adalah berkaitan dengan mad lazim. Bisa dipahami, ya? Ya, yang mana mad lazim kilmi dan yang mana mad lazim harfi. Kemudian yang mana mad lazim kilmiyu mukhaffaf dan musaqqal, dan yang mana mad lazim kilmiyu harfiyu musaqqal dan mukhaffaf. Bisa dibedakan? Insyaallah bisa. Ya, baik. Baik, sekarang kita berpindah kepada mad arid lis sukun. Ya. Ma huwal maddul arid lis sukuni wa kam harakatu yumad. Apa yang dimaksud dengan mad arid lis sukun dan berapa harokat kita panjangkan mad arid itu? Ya. Baik. Huwa an yati ba'da harfil mad harfun mutaharrik. Perhatikan ini, yaitu ketika datang setelah huruf mad huruf hidup, ya, atau huruf berharokat. Ya, perhatikan, ketika datang setelah huruf mad huruf berharokat yuqafu alaihi bis sukun, dan kita berhenti padanya dengan sukun. Ya. Misalnya, di sini sebutkan contoh nasta'in. Di sini ada huruf mad, yaitu ya. Kemudian datang setelahnya huruf nun berharokat dhammah. Akan tetapi karena kita berhenti padanya, maka nun ini dimatikan. Nasta'in. Ya. Maka ini disebut dengan mad arid. Mad arid itu adalah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ya, arid adalah sesuatu yang datang tiba-tiba. Di sini kita matikan tiba-tiba. Kenapa? Karena kita berhenti. Ya, maka kita baca nasta'in. Ya, nasta'in. Maka kita di sini berpindah menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Berapa harokat kita panjangkan? Wa yajuzu fi maddihi thalathata awjuh. Dan ketika membaca mad arid lis sukun ini, maka boleh 3 cara. Awalan at-tul 6 harokat.
bisa dibaca dengan atul, namanya atul, istilah qurra atul, yaitu dengan 6 harokat, 6 harokat. Kita baca nasta'in. Ya. Wat tawassut 4 harokat, dan bisa dibaca 4 harokat. Nasta'in. Ya. Wal qasr 2 harokat. Ya. Nasta'in. Ya. Jadi boleh tiga-tiganya boleh. Ya. Bisa berhenti dengan panjang, bisa berhenti dengan tawassut, dan bisa berhenti dengan qasar 2 harokat. Namun ulama kita kadang mengatakan atau ulama kita menganjurkan ketika kita mengambil salah satu dari cara yang 3 ini, maka kita istiqomah dengan itu. Ya. Misalnya kalau kita baca dengan tawassut misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Karena tadi kita baca ambil yang tawassut. Maka sejajarkan semuanya menjadi tawassut. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Supaya keindahan orang mendengar bacaan kita. Tapi kalau satu dibaca tawassut, satu dibaca qasar, satu dibaca tul, ya itu akan sedikit mengganggu orang yang mendengarkan bacaan kita. Baik. Maka itu tadi ya, boleh dibaca 2, 4 dan 6 harokat. Bagaimana kita berhenti pada mat arid li sukun ya? Ketika kita berhenti pada huruf yang berbaris atas. Seperti misalnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Mimnya di situ adalah fathah. Ya. Ihdinas siratal mustaqima. Ya, itu aslinya. Mustaqima. Bagaimana kita berhenti? Yaitu dengan mematikan huruf mim, ya, mematikan huruf mim. Kemudian bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Ya, bisa 2, 4, dan 6 dengan mematikan mimnya. Ini kalau fathah ya, maka dia hanya dimatikan. Ya, kalau berhenti pada huruf fathah, maka matikan saja hurufnya itu. Ya. Adapun ketika dia baris bawah, kasroh. Ya, berhenti pada huruf berbaris bawah, kasroh. Seperti misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahimi di sini ya, Ar-Rahimi aslinya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maka bisa dimatikan mimnya, ya, bisa dimatikan mimnya dan dibaca 2 atau 4 atau 6. Ya, bisa dimatikan mimnya. Mengatakan Ar-Rahmanir Rahim atau Ar-Rahmanir Rahim, 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim, 4 harakat atau 6. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, bisa dengan mematikan huruf terakhirnya karena dia kasroh. Atau bisa dibaca raum namanya. Ya, apa itu raum? Yaitu membaca sedikit harakat. Ya. Namun, ya, membaca sedikit harakat dia hanya boleh dibaca 2 harakat saja. Ya. Maka kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Ada sedikit mi. Ya, karena kita baca harakatnya tapi sedikit saja. Ya. Makanya ar-rom itu disebutkan ulama kita didengar oleh yang dekat dan tidak didengar oleh yang jauh. Ya. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya. Dia cuma 2 harakat saja, tidak boleh dibaca 4 atau 6. Beda kalau yang sukun tadi. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Bisa 4, bisa 6 kalau dimatikan. Tapi kalau dibaca raum, dia hanya 2 harokat saja. Ya. Baik, kemudian
ketika huruf yang kita berhenti padanya berbaris marfu, ya, atau dhammah, ya, maka boleh dimatikan dengan 3 cara tadi, 4, 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6. Atau dibaca ismam. Bagaimana itu ismam? Ismam itu menggerakkan bibir tanpa suara. Ya, jadi misalnya dalam Al-Fatihah nasta'inu, ya. Kita baca sukun dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, nasta'in. Sekarang saya baca ismam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, nasta'in. Ya, jadi kita menyungkan saja mulut tapi tanpa ada suara. Ya. Atau dibaca raum. Atau dibaca raum seperti tadi. Tapi harus dibaca 2 harokat saja. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, 2 harokat saja. Beda kalau ismam sama sukun, dibaca sukun maka dia bisa 2, 4, 6. Bisa dipaham ya itu? Bisa dipaham. Jadi saya ulang kembali secara singkat. Kalau kita berhenti pada mad arid lis sukun dan dia fathah, mansub fathah, maka cuma 1 cara, yaitu mematikan huruf terakhirnya. Kemudian mau baca 2 harokat, mau baca 4, atau mau baca 6 boleh. Ya. Kemudian kalau kita berhenti pada huruf yang berbaris bawah, maka boleh 2. Bisa mematikan huruf terakhir dan bisa membaca rum namanya. Adapun kalau mematikan berarti bisa 2, 4, 6. Kalau rom cuma 2 harokat. Adapun kalau dia dhammah, ya, maka dia bisa 3. Bisa dibaca mematikan huruf terakhir dengan 3 cara tadi, 2, 4, 6. Atau dibaca ismam dengan 2, 4, 6. Atau dibaca rom dengan 2 harokat. Itu secara singkat, ya. Bisa dipaham ya? Alhamdulillah. Mad arid lis sukun. Tapi kebanyakan yang kita gunakan adalah mematikan, ya, karena memang lebih mudah, ya. Dia tidak ada perbedaan. Tinggal kita pilih yang mana, apakah kita baca qasar, tawassut atau tul. Ya. Itu Ustaz. Ya. Yang ma'arif sukun tu kiranya dia diwakaf baru kita boleh buat dia contoh macam dia. Ya, betul. Ya. Semuanya diwakaf Ya, semua diwakaf ya. Jadi mad arid lis sukun, mana kan mad arid lis sukun ya. Mad yang tiba-tiba terjadi ketika berhenti. Ya, mad yang terjadi ketika berhenti, maka dia harus wakaf ya. Kalau tidak wakaf maka dia tidak ada mad arid. Dia jadi mad tabi'i ya. Terima kasih Ustaz. Syukran. Ustaz. Dari Malaysia ya. Yang Masya Allah. Ya, saya Ustaz daripada Sabah. Ini sebenarnya harus menjadi penyemangat bagi kita semua ya. Mereka yang jauh di sana masih semangat belajar ya. Maka kita yang dekat seharusnya lebih semangat lagi ya. Masya Allah. Ahlan. Masya Allah. Ya, siapa tadi yang bertanya? Ana Ustaz. Tadi membaca sedikit huruf itu disebut apa tadi Ustaz? Ar-Raum. Tulisan Arabnya bagaimana ya Ustaz? Alif, lam, ra, waw, mim. Afwan Ustaz mau tanya. Syukran. Kalau berhenti karena nggak kuat nafas itu termasuk mad arid lis sukun apa tidak? Iya, kalau kita berhenti pada kata yang ada matnya, ya, ada mat, dan setelahnya atau kata yang ada mat ya, seperti misalnya apa? Alhamdulillah, bukan ya? Yang mudah, kita mungkin cari kata yang mudah. Alladzina yu'minun.
Ya, maka ini mad arid ini. Kalau misalnya Anda sampai alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini jadi ghaib ini dia mad lain ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Ini mana sih tempat aritnya? Iya, kalau misalnya kalau berhenti pada kata yang ada matnya, ya sebelum mat itu dan pada kata itu, ya huruf sebelum terakhir adalah mat huruf mat seperti ini ya, nasta'in. Ya, di sini yang kata atau huruf terakhir dari kata ini adalah nun. Ya. Kemudian ada mat setelahnya. Maka ketika berhenti pada kata seperti ini, maka dia otomatis jadi arid. Tapi kalau lanjut, maka dia tetap jadi mat tabi'i saja. Bisa dipaham ya? Ya Allah, terima kasih Ustaz. Baik. Sekarang kita masuk pada madlin. Ya, ini madlin. Ma huwa madlin? Nanti ya, kalau sudah dibuka sesi pertanyaan, ditulis saja dulu pertanyaannya, ya. Mungkin berapa menit lagi ini? Coba saya lihat. Sekarang 9.52. Mungkin sekitar 10 menit lagi ya kita buka sesi pertanyaan. Ya, disimpan ya pertanyaannya. Catat saja dulu. Kita menyelesaikan dulu ini. Tinggal madlin ini yang kita mau bahas. Kemudian setelah itu pembagian secara umum tentang mad. Setelah itu selesai tentang mad ini. Baik. Ma huwa maddulin? Apa yang dimaksud dengan madlin? Wa kam harakatul mad? Dan berapa harokat kita memanjangkan madlin itu? Baik. Madlin adalah huwa italatus saut, yaitu memanjangkan suara bil wawi wal ya, pada huruf wa dan ya. Apa Ya. Ustaz, ulangi coba. Beda bahan, beda. Ya, kenapa? Suara saya jelas? Tidak. Apa Ustaz, pelan-pelan. Oh, begitu. Baik. Madlin adalah italah huwa italatus saut bil wawi wal ya. Yaitu memanjangkan suara pada huruf waw dan ya. Ya, huruf waw dan ya. Dan ini kita sudah jelaskan di awal bahwasanya huruf mad itu pada waw dan ya bisa jadi dia huruf lin dan bisa jadi menjadi huruf mad, ya. Kita sudah jelaskan itu. As-sakinataini, yang mana waw dan ya ini dia sukun. Ya. Al-maftuh ma qablaha, dan huruf setelahnya berbaris atas fathah. As-sakin ma ba'daha sukunan 'aridan fi halatil waqf. Dan huruf setelahnya adalah huruf sukun atau huruf mati, yang mana huruf mati itu adalah sukunnya adalah bukan asli. Sukunnya bukan asli, tapi sukunnya yang dibuat. Nah, nanti kita lihat contohnya supaya lebih jelas ya. Contohnya seperti ini. Khauf. Di sini sebelumnya fathah dan wawunya sukun. Dan fa-nya berharokat, tapi kita matikan karena kita berhenti. Ya, karena kita berhenti. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Was-sayf, seperti ya juga. Was-sayf. Bait. Ya, sayf. Ya. Jadi bait sini ya. Kemudian sebelumnya ada fathah dan taknya dimatikan. Taknya berharokat tapi dia dimatikan karena berhenti. Ya. Maka madlin ini tidak akan terjadi kecuali kita berhenti. Ya, tidak terjadi kecuali kita berhenti. Maka kalau kita baca فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي ya
Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi. Ya, baiti saya tidak kasih mad. Karena saya langsung sambung setelahnya. Tapi kalau saya falyabudu rabb hadzal bait, ya, saya kasih mad karena saya berhenti. Ya, itu mad lin, ya. Jadi kalau ada waw sukun atau ya sukun, sebelumnya ada fathah dan setelahnya huruf berharokat tapi dimatikan. Ya, huruf berharokat tapi dimatikan karena kita berhenti, maka dia jadi mad lin, maka disebut dengan mad liz. Bagaimana kita memanjangkan huruf mad lin? Maka dia dipanjangkan seperti mad arid tadi. Mad arid lis sukun. Boleh 4, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka falyabudu rabb hadzal bait. Al-bait, al-bait. Ya, bisa 4, 6. Ya. Maka dia persis sama dengan mad arid lis sukun. Ya, mad arid li as-sukun. Dengan cara-cara tadi yang kita sebutkan. Ya. Baik, sekarang sudah 9.57. Kita selesaikan dulu tentang mat ini, baru kita buka sesi pertanyaan. Di sini aqsamul mudud. Jadi di sini akan dijelaskan secara umum pembagian mat itu. Ya, pembagian mat aqsamul mudud, pembagian mat. Ya, mudud. Ila kam yanqasimul mat min haitsus sifah. Ya, dari sisi sifatnya atau dari segi sifat, mat itu terbagi menjadi berapa? Ya. Berapa dari kalau kita lihat dari sisi sifatnya, mat itu terbagi menjadi berapa? Mengatakan yang qasimu ila kismain, maka dia terbagi menjadi 2, ya. Ada asli dan ada far'i. Ya, jadi ada mat yang asli dan ada mat yang far'i. Far'i adalah cabang. Ya, jadi mat far'i ini adalah dia cabang dari mat asli. Jadi misalnya kalau kita pohon, ada pohon, ya. Asli ini batangnya, ya. Kemudian cabangnya ini disebut dengan far'i. Ya, yang cabang-cabangnya disebut dengan far'i. Jadi semua cabang itu berasal dari aslinya. Ya, jadi ada asli dan ada far'i. Itu pembagian secara umum, ya, secara umum. Kemudian wa ma huwal maddul asli, dan apa yang dimaksud dengan mad asli? Ya, mad asli ada kita sudah jelaskan tadi, itu mad tabi'i, ya. Itu adalah mad tabi'i. Maka dia mengatakan sini huwal maddut tabi'i al mutaqaddim, yaitu mad tabi'i yang sudah dijelaskan di awal, ya. Wa yalhaqu bihi, maka di dalam mad tabi'i ini atau mad asli ini diikutkan ada berapa mad, yaitu mad iwad dan mad silah sughra. Ya, mad iwad dan mad silah sughra. Kenapa mad iwad? Karena mad iwad cuma dipandangkan 2 saja. Silah sughra juga dipanjangkan 2, maka dia mengikut kepada mad asli karena mad asli juga cuma dipanjangkan 2. Ya. Adapun mad al-far'i, ya, ma huwal maddul far'i? Mad far'i adalah mad yang tergantung dengan sebab. Ya, harus ada sebabnya, kemudian ada matnya. Kalau matnya sebabnya tidak ada, maka tidak ada mat. Ya. Maka dia mengatakan huwal ladzi yatawaqqaf ala sabab hamzun aw sukun. Maka mad far'i adalah mad yang bergantung dengan sebab. Baik itu sebabnya hamzah atau sebabnya sukun. Ya, sebabnya hamzah atau sebabnya sukun. Maka kita bisa lihat di sini mad far'i itu terbagi menjadi 2. Ya. Ada mad far'i yang disebabkan karena hamzah dan ada mad far'i disebabkan karena sukun. Ya, kita akan lihat satu-satu. Ya. Kam nau'an al-mad alladhi yatawaqqaf ala sababil hamzah. Ada berapa mad yang terjadi disebabkan karena hamzah. Ya. Ada berapa mad yang terjadi disebabkan karena hamzah? Beliau mengatakan huwa salasatu anwa'. Ada 3 mad yang terjadi disebabkan karena hamzah.
Pertama adalah muttasil, mad wajib muttasil. Kita sudah jelaskan. Kemudian munfasil, mad jaiz munfasil. Ya. Wa yalhaqu bihi as-silah kubra, dan mengikut kepadanya adalah silah kubra. Karena silah kubra dan mad jaiz munfasil cara bacanya sama. Ya. Cara sama, boleh dibaca 2, boleh dibaca tawassut atau 4 atau 5. Ya. Kemudian mad yang ketiga yang disebabkan karena hamzah adalah mad badal. Ya, maka 3 mad ini adalah disebabkan karena hamzah. Ya, karena sebab madnya adalah hamzah. Kemudian kam nau'al mad alladhi yatawaqqaf ala sababis sukun, dan berapa macam mad yang disebabkan karena sukun. Ya. Maka beliau mengatakan juga huwa salasatu anwa'. Juga ada 3 mad yang disebabkan karena sukun. Yang pertama adalah mad lazim. Ya, mad lazim. Yang kedua adalah mad arid lis sukun, dan yang ketiga adalah mad lin. Ya. Jelas sampai di sini ya. Maka kita sudah selesai pada bab mad. Ya, bab mudud, dan setelahnya kita akan masuk pada ahkam sakinah wa tanwin, hukum-hukum yang berkaitan dengan nun sukun atau tanwin. Baik, saya kembalikan ke moderator. Kita buka sesi pertanyaan dulu ya sebelum kita melanjutkan sambil kita istirahat sejenak. Ya, mana? Ya, baik Ustaz, jazakallah khair. Kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya silakan raise hand dan bisa juga lewat room chat. Insyaallah dengan format yang telah diberikan oleh panitia. Oke, pertanyaan yang pertama dari Al-Ukh Aryani Rambe. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana kita menghitung harokat saat kita membaca Al-Quran, Ustaz? Karena ada misalnya 4 harokat gitu, Ustaz. Gimana kita cara ngitungnya, Ustaz? Terus kalau misalnya nadanya, kita buat nada itu dihitung juga nggak, Ustaz? Misalnya nadanya meliuk-liuk gitu, Ustaz. Itu dihitung juga 1 harokat atau gimana, Ustaz? Baik. Sebenarnya pembahasannya sudah kita bahas kemarin ya. Mungkin Al-Ukh ini belum hadir kemarin, atau mungkin terlupa atau luput ya. Jadi cara menghitungnya itu kalau ulama terdahulu mereka mengatakan 1 alif 2 alif ya. Jadi kalau 2 harokat berarti 2 alif, 4 harokat berarti 4 alif. Maksudnya 4 alif atau 2 alif adalah 2 kali kita menyebutkan huruf alif. Misalnya a ya, maka waktu untuk menyebutkan 2 alif ini, maka itulah ukuran 2 harokat. Ya. Kalau 4 harokat a, berarti waktu yang digunakan untuk menyebutkan 4 alif ini, maka itulah ukurannya 4 harokat. Ya. Adapun kalau misalnya memang sebagian ulama qurra melihat bahwasanya orang ketika mendayu-dayu dalam membaca, maka ini terhitung. Ya, terhitung menambah alif. Maka misalnya mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, sebagian tidak membolehkan. Sebagian tidak membolehkan karena kenapa? Karena ini terhitung alif, maka kita menambahkan alif. Ya. Maka itu dilarang, ya. Walaupun sebagian mungkin agak tasahul dengan itu, tidak melihat itu, tapi ya kalau kita lihat qurra muhaqqiqin, ya qurra muhaqqiqin yang memang betul-betul berkompeten di dalamnya, mereka melarang itu, ya. Mereka melarang mendayu-dayu karena itu dianggap sebagai tambahan alif, ya. Tambahan alif, ya. Wallahu a'lam. Tayyib. Syukran Ustaz. Kemudian ke Al-Akh Agus Abdul Fatih. Tafadhol. Ya Ustaz, ini misal di surat Nisa itu ya, Nisaan itu kata-katanya
Nah itu nisaan itu apakah masuk kalau kita wakaf di situ masuk mad iwad dan dipanjangkan tetap 2 atau semisal yang lain. Pada intinya kan nisaan atau ma'an itu tetap kita dimasuknya di mad iwad. Ibaratnya 2 rakaat. Dia masuk pada mad iwad, ya. Karena mad iwad itu adalah kita berhenti pada huruf yang fathatain. Maka dia masuk pada mad iwad. Maka dia tetap dibaca 2 harokat. Makanya berhenti pada hamzah yang fathata ini, maka dia dipanjangkan 2 harokat. Misalnya dalam surah Al-Baqarah di awal-awal itu adalah wa anzala minas samaa'i maa'a. Ya, tetap dipanjangkan karena kita berhenti pada huruf yang bertanwin dan dia tanwinnya adalah fathataini. Maka dia masuk pada mad iwad, iwadan 'anit tanwin, pengganti dari tanwinnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Kemudian kita cukupkan 4 penanya ya. Yang ketiga Ummu Umar. Tafadhali. Naam, jazakallahu khair admin atas kesempatan bertanyanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya masih bingung tadi yang dijelaskan pada mad arid sukun itu ketika dia pada di tengah-tengahnya waw dan ya. Tapi kalau misalkan kitanya hendak berhenti di tengah-tengah, apakah itu masuk mad tobi'i atau mad arid sukun gitu? Masih belum jelas tadi. Kita berikan contohnya seperti apa kalau berhenti di tengah-tengahnya? Contohnya tadi kan contohnya kita kasih nasta'in, misalnya nasta'i begitu, berhenti begitu nasta'i. Namun di tengah-tengah ayat Ustadz, bukan di akhir ayat. Seperti apa misalnya? Saya belum tergambar seperti bagaimana itu. Karena mad arid itu dia terjadi dalam kata ya, dalam kata. Adapun kalau sudah berbeda kata, ya, walaupun dia kalau dia di dalam kata dan kita walaupun kita berhenti di tengah ayat, ya dimanapun kita berhenti, yang penting ketika kita berhenti sebelum huruf yang kita berhenti padanya adalah huruf mad, ya, maka dia akan masuk pada mad arid disebut. Mungkin bisa diberikan contoh supaya kita bisa lihat ya dimaksud tadi, karena saya belum kurang paham apa yang dimaksud tadi ya. Jadi kalau cari contohnya mungkin bisa nanti bertanya lagi. Oh, bisa ditanyakan contohnya lagi ya Ustadz ya. Nanti saya cari di ini, soalnya pernah waktu itu cuma lupa di mana ayatnya. Iya, baik, insyaallah. Ya. Nah Ustadz, saya belum tergambar bagaimana bentuknya itu berhenti di tengah kalimat. Jadi saya belum tergambar ya. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz. Kemudian pertanyaan terakhir untuk raise hand. Kita berikan kesempatan ke ini nama sedang menyimak. Mungkin bisa diganti namanya ya. Pakai nama aslinya karena kita tidak tahu antum ini ikhwan atau akhwat, sedang menyimak saja namanya. Jadi mungkin kita tidak ambil yang seperti itu. Kita langsung ke Al-Ukh Sonya Mumtaz. Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya untuk penjelasan madlin yang tadi. Itu kan madlin itu kita tidak terjadi kecuali berhenti seperti yang Ustadz jelaskan. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah belajar tajwid di madrasah gitu ya Ustadz, pengertian madlin itu apabila ada fathah bertemu waw sukun atau ya sukun gitu. Jadi walaupun misalnya kayak kalimat syai'in, walaupun kita nggak di akhir kalimat, itu bisa disebut madlin. Apakah itu keliru atau bagaimana Ustadz? Syukran Ustadz. Baik. Nah, madlin ini dia memang ketika kita berhenti ya, adapun kata
kata syai, ya, syai memang di sini madlin juga, madlin. Cuma memang ada riwayat lain, riwayat Warash, ya, yang membaca kata syai ini dengan panjang, walaupun dia tidak berhenti. Ya. Kata syai, ya, riwayat Warash dia tetap baca panjang walaupun dia tidak berhenti. Misalnya apa dalam surah Al-Baqarah, ya, Qadir itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ada memang riwayat yang baca itu, tapi dalam riwayat Hafiz sendiri itu tidak dibaca panjang. Ya. Syai'in qadir, kecuali berhenti syai' boleh. Allah. Oh Ustadz Afwan, jadi untuk pembacaannya itu syai ini kita bisa masukin ke madlin atau tidak Ustadz? Yang mana? Yang misalnya yang syai'in tadi kan itu menurut riwayat Hafiz sama Warash beda. Tadi Ya. kan kalau nah berarti bisa dimasukin madlin atau tidak Ustadz? Iya, madlin. Ya, madlin. Syukran Ustadz. Iya, syukran. Kemudian kita pindah ke pertanyaan yang muncul di room chat. Yang pertama, Ustaz, itu dari Risa Lombok. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah hukumnya berbeda saat kita menemukan atau membaca huruf lin saat wakaf dan saat wasal pada bacaan ayat Al-Quran? Baik. Kita sudah jelaskan bahwasanya madlin itu tidak ada ketika dia tidak wakaf. Maka lin itu ada ketika dia wakaf saja. Ya, maka kalau disambung bacaan maka tidak ada mad. Ya, tidak ada mad di situ. Ya, seperti misalnya yang saya contohkan tadi. Ya, di ilaf Quraisy ilaf Nurul Syita'i fal ya'budu rabb hadzal bait. Ya. Rabb hadzal baitil ladzi, kalau saya lanjutkan Rabb hadzal baitil ladzi at'amahum, ini otomatis baitnya tidak saya panjangkan. Kecuali kalau saya berhenti Rabb hadzal bait, ya, karena madlin dia terjadi ketika wakaf saja. Ya, makanya tadi sebab mad yang sebabnya sukun adalah di antaranya adalah madlin, karena kita matikan huruf yang kita berhenti padanya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Al-Ukh Nur dari Klaten. Dalam kalimat azan, as-salatu khairum minan naum, apakah boleh dibaca madlin? Kenapa ya sakit hati? Memang sini kalau secara teori dia masuk madlin, ya, naum, ya. Tapi dia bukan kalimat Al-Quran, maka istilahnya hukum tajwid itu tidak berlaku. Ya, hukum tajwid itu tidak berlaku padanya. Makanya ada orang yang memanjangkan naum lebih dari 6 harakat. Ya, tapi ya karena hukum tajwid di situ tidak berlaku, karena kita masih mengatakan bahwasanya tajwid itu adalah khusus pada kalimat Al-Qur'aniyah. Ya, kata-kata dalam Al-Quran. Adapun selainnya maka tidak mengapa tidak bertajwid, ya sesuai dengan kaidah tajwid. Tapi kalau mau juga sesuai dengan kaidah tajwid, maka kalau secara teori dia masuk pada madlin, ya, secara teori dia masuk pada madlin. Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Al-Ukh Nadira Makassar, apakah yang dimaksud dengan mubalaghah dalam pelafalan mad? Kenapa? Apakah yang dimaksud dengan mubalaghah dalam pelafalan mad? Iya. Mubalaghah itu artinya adalah sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, sesuatu yang berlebih-lebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan ketika orang memuji dengan berlebihan itu adalah mubalaghah namanya. Maka kalau kita bawa ke ranah mad, maka yang berlebihan dalam memberikan mad, ya, lebih dari kadarnya.
Misalnya yang panjangnya 2 harokat, dia lebihkan sampai 4, yang 4 bisa dipanjangkan sampai 6, yang 6 dipanjangkan lebih dari itu. Ya, dan itu kadang yang biasa membaca seperti itu, karena kadang dia mengikut dengan irama yang dia pakai. Ya, sehingga karena nanti iramanya pas kalau dipanjangkan, sehingga dia memanjangkan lebih mubalaghah. Ya, dalam mad dia lebih dari kadar yang seharusnya. Ya, maka itu disebut dengan mubalaghah. Ya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Mungkin untuk sesi pertanyaan kita tutup untuk hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi besok. Ya, kita berikan lagi kesempatan Ustaz untuk memberikan materinya sebagai pelengkap. Dan kami berharap untuk seluruh teman-teman mematikan audionya ya, supaya tidak ada suara-suara sumbang yang lain. Jazakallah khair. Tafadhal Ustaz. Baik. Insya Allah kita akan masuk pada bab selanjutnya. Ya, ini tentang bab nun sukun dan tanwin. Ya, tentu saya kira ini sudah sering ya dijumpai di dalam buku-buku tajwid tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ya. Baik, sebelum kita masuk perlu kita tahu dulu ya apa itu nun sukun dan apa itu tanwin. Ya. Sebenarnya sini sudah akan dijelaskan nanti mu'alif di sini. Ya. Nun sukun adalah, tentu kalau disebut nun sukun berarti nun yang tidak berharokat ya, nun yang mati, nun yang tidak berharokat. Tanwin, adapun tanwin ya yang kita kenal adalah tanwin itu adalah yang berbaris 2, ya, yang berbaris 2 tandanya itu berbaris 2. Ini kitabun atau kitaban atau kitabin, ya berbaris 2, maka itu tanwin. Maka nun adalah nun sukun adalah nun yang tidak berharokat, ya, nun yang tidak berharokat. Adapun tanwin adalah dia juga sebagai nun sebenarnya, nun sukun sebenarnya. Nanti kita baca di sini apa yang ditulis oleh muallif. Ya. Beliau mengatakan mahiyan nun sakinah, apa yang dimaksud dengan nun sukun. Maka beliau mengatakan huwa nunul majzumah. Nun sakin adalah nun yang mati, yang tidak berharokat. Al-majzum itu al-sukun. Maka nun sukun adalah nun yang tidak berharokat. Ya, maka setiap kita jumpai ada nun tidak ada harokatnya, maka dia disebut dengan nun sukun. Wa ma huwa tanwin, dan apa yang dimaksud dengan tanwin? Beliau mengatakan huwa nunus sakinah. Jadi tanwin adalah juga nun sukun. Aslinya adalah nun sukun. Tatba'u akhirul ism lafdhan, yang mana kita bisa jumpai di dalam kata isim saja. Apa itu kata isim? Dalam bahasa Arab itu ada 3 bentuk. Ya, ada katanya kata fiil, itu kata kerja, ada ism, kata benda, dan ada huruf, ada harf atau huruf. Ya, jadi ada 3. Jadi dia tanwin ini cuma masuk pada kata isim saja, kata benda saja. Ya, dia tidak masuk pada huruf dan tidak masuk pada fiil, ya, kata kerja. Maka dia mengatakan huwa nunus sakinah, yaitu tanwin adalah nun sukun. Tatba'u akhirul ism, yang mana berada di akhir kata benda. Lafdhan. Ya. Maka dia nun secara lafaz saja, tidak tertulis. Misalnya kalau kita mengatakan kitabun, ya kitabun, sini saya menyebutkan nun, tapi lafaznya saja, tapi tulisannya itu fathah atau tanwin, ya tulisannya tanwin tapi lafaznya nun. Maka dia adalah nun yang berada di akhir kata ism secara lafaz saja, secara lafaz. Ya, adapun tulisan dia baris 2, ya. Tuqaribuhu khattan wa waqfan, ya. Tufariqu atau tuqaribuhu khattan wa waqfan, ya. Dan dia cuma tertulis, ya, atau dia tidak tertulis, nunnya tidak tertulis
dan dia terbaca ketika sedang wakaf saja, atau dia terbaca ketika melanjutkan bacaan saja. Adapun wakaf dia hilang. Ya. Maka tanwin dia adalah nun sukun secara lafaz saja berada di akhir kata benda, ya, dan dia tidak tertulis, nunnya tidak tertulis, dan dia tidak terbaca ketika berhenti padanya. Ya, misalnya saya membaca aliman hakima, aliman, ya. Ketika saya berhenti pada kata aliman di sini, nunnya saya tidak baca. Jadi saya baca jadi mad apa tadi? Mad iwad atau mad iwad, ya. Alima. Maka nunnya itu tidak ada di situ. Tapi kalau saya lanjutkan bacaan aliman, ada nun. Hakima, ya. Berarti dia tanwin itu atau nun pada tanwin itu dia terbaca ketika dilanjutkan bacaan saja. Adapun ketika berhenti dia tidak ada, ya, dia tidak ada. Maka di sini bisa kita menarik berapa perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Ya. Nun sukun dan tanwin. Pertama, perbedaan yang pertama adalah al-khattu wal lafz. Bahwasanya nun sukun itu dia tertulis dan terlafazkan dan terucap. Seperti misalnya, Ustaz. Ya. Presentnya tidak bergerak, Ustaz. Kenapa? Presentnya tidak bergerak, Ustaz. Afwan. Yang ini ya? Nah, Ustaz. Baik. Kelihatan? Alhamdulillah sudah kelihatan, Ustaz. Baik. Jadi perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Ya, nun sukun dia tertulis dan terlafazkan atau terucap. Seperti misalnya man amana. Di situ man, ya, man nunnya tertulis, ya, dan juga terucap. Ya. Berbeda dengan apa tadi? Tanwin. Kalau tanwin dia cuma terucap saja tapi tidak tertulis. Ya, nunnya tidak tertulis tapi terucap saja. Seperti tadi aliman hakima, aliman. Kalau kita lihat tulisannya aliman, tidak ada nun di situ. Tapi kita ucapkan nun, aliman. Ya, jadi dia cuma terucap tanpa tertulis. Ya. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, ya. Nun sukun, ya, nun sukun itu bisa terjadi di tengah dan bisa terjadi di akhir kata. Bisa terjadi di tengah kata dan bisa terjadi di akhir kata. Misalnya tengah kata an'amta. An, di sini dia nunnya berada di tengah kata. Ya. Di akhir kata misalnya man. Ya, man, mim dan nun. Nunnya di sini di akhir kata. Maka dia bisa dijumpai di tengah kata dan bisa dijumpai di akhir kata. Kemudian adapun tanwin dia tidak terjadi kecuali di akhir kata saja. Ya, di akhir kata. Kemudian nun sukun itu terdapat pada kata kerja yang kita sebutkan tadi, fi'il, ya, seperti tadi an'amta, ini fi'il. Kemudian terdapat pada kata ism, ya, ism. Misalnya apa itu yang ism? Kata-kata benda. Ada yang bisa berikan contoh? Yang kata benda, nun dia ada nunnya, nun sukunnya. Sunduk. Ya, sunduk. Zaitun, Ustaz. Bintun. Bintun, ya. Misalnya Watini bintun. wa zaitun. Az-zaitun.
Zaitun itu tidak ada nun sukun di situ. Lin. Maktabun. Ya. Bintun. Bintun mungkin. Cuma di dalam Al-Quran ada tidak kata bintun. Bintun ya. Bintun itu dia kata benda, cuma memang di tengah ya ada nun sukunnya ya. Jadi nun sukun bisa dijumpai di tengah kata atau di fiil, di ism, dan juga di huruf seperti min tadi. Min adalah huruf ya. Berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin dia cuma ada di kata isim saja, kata benda saja. Ya, tidak ada di fiil dan tidak ada di huruf ya. Baik, perbedaan yang selanjutnya, kalau nun sukun dia terbaca ketika berhenti padanya atau dilanjutkan bacaan ya. Melanjutkan bacaan atau berhenti padanya tetap terbaca. Seperti misalnya saya baca man amana, nunnya terbaca man, tetap terbaca nun sukunnya. Tapi kalau saya berhenti man, tetap juga terbaca. Ya. Berbeda dengan tanwin tadi. Tanwin dia terbaca ketika dilanjutkan dan hilang ketika berhenti. Seperti aliman hakima. Kalau saya berhenti alima, tidak ada nunnya. Ya. Itu diantara perbedaannya. Ya. Saya kira itu diantara perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Tapi dua-duanya adalah nun. Ya, dua-duanya adalah nun, maka hukumnya pun sama. Hukumnya pun sama. Baik. Maka pertanyaan selanjutnya, kam hukman lin nunis sakinati wat tanwin? Ada berapa hukum yang berkaitan dengan nun sukun dan tanwin? Beliau mengatakan lin nunis sakina wat tanwini bin nisbati lima yaqa'a ba'daha min hurufil hija arba'ah. Nun sukun dan tanwin itu ketika dilihat dari huruf setelahnya. Ya. Jadi kita melihat nunnya atau tanwinnya, kemudian melihat huruf setelahnya itu. Ya, huruf-huruf hijaiyah setelahnya. Maka dia terbagi menjadi 4. Ya. Dia terbagi menjadi 4. Izharun wa idghamun wa iqlabun wa ikhfa. Yang pertama adalah izhar, kemudian idgham, kemudian iqlab dan ikhfa. Saya kira ma'ruf ya, ma'ruf. Baik. Ma huwa al-izhar? Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan izhar? Apa itu izhar? Wa ma hurufuhu, dan apa saja hurufnya? Ya, kapan dibaca nun itu izhar? Ya. Dan apa saja hurufnya? Ya. Jadi izhar itu secara bahasa adalah yang nampak, yang jelas. Ya. Makanya biasa disebut salatul zuhur. Az-zuhur itu adalah, kenapa disebut salat zuhur? Karena matahari ketika itu sangat nampak. Ya, sangat kelihatan. Waktu zahirah. Namanya waktu zahirah. Ya. Huwa al-izhar adalah sesuatu yang nampak, yang jelas. Maka apanya yang jelas di sini? Nunnya atau tanwinnya yang jelas. Harus dibaca jelas. Ya. Dan apa saja hurufnya? Ya, nanti kita lihat. Izhar adalah huwa nutqu bi kulli harfin min makhrajihi bi ghairi gunnah. Izhar itu adalah menyebutkan huruf ya, atau setiap huruf sesuai dengan makhrajnya tanpa ada gunnah ya. Maka ingat ini. Ya, izhar itu tidak ada gunnahnya. Tidak ada dengungnya ya. Afwan Ustaz, teksnya. Oh, iya. Saya kira antum dibagikan ini ya, teksnya ini. Baik. Jadi izhar adalah huwa nutqu bi kulli harfin min makhrajihi bi ghairi gunnah, yaitu mengeluarkan atau menyebutkan huruf sesuai dengan makhrajnya, tempat keluarnya, tanpa disertai dengan gunnah atau dengung. Ya. Wa dzalika idza waqa'a ba'da an-nun as-sakina aw at-tanwin harfun min hurufi al-halq as-sittah. Kapan
dibaca jelas, nun sukun atau tanwin itu dibaca jelas, yaitu ketika dia bertemu dengan huruf al-halq. Al-halq itu tenggorokan. Ya, di sini. Ya, al-halq semua ini. Dari atas sampai bawah isinya al-halq. Ya. As-sittah, yaitu huruf al-halq yang 6. Apa saja huruf al-halq? Wahia huruful izhar. Adalah al-hamzah. Ya, huruf hamzah, kemudian huruf ha, kemudian huruf ain, kemudian huruf al-ha, ghain, wal kha. Ya. Maka semua huruf 6 huruf ini adalah disebut dengan huruf al-halq. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ini, maka nunnya atau tanwinnya harus dibaca jelas tanpa ada dengung atau gunnah. Seperti misalnya di sini contohnya man amana. Ya, maka tidak boleh dibaca ma amana atau ma amana. Ya, atau man amana. Ini juga salah karena ada dengungnya. Ya, walaupun dibaca jelas tapi ada dengungnya. Tapi dia harus dibaca jelas, nunnya dibaca jelas tanpa ada dengung. Atau misalnya kalau tanwin, haqiqun ala, bukan haqiqu ala atau haqiqun ala. Ya, tidak. Ya, tapi harus jelas. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq. Ya. Haqiqun ala, jelas ya, jelas nunnya atau tanwinnya jelas. An'amta, ya, makanya biasa juga disebut dengan izharon halqiyya wa yusamma izharon halqiyya. Maka izhar ini biasa jadi disebut dengan izhar al-halqi. Kenapa disebut izhar al-halqi? Karena semua hurufnya berada di halq atau tenggorokan, ya. Maka semua huruf, baik itu pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan, semua hurufnya ketika bertemu dengan sebelumnya ada nun sukun atau tanwin, maka dia nun sukun dan tanwin dibaca jelas. Maka itu izhar. Maka dihafal hurufnya ya, dihafal hurufnya ada 6. Untuk lebih memudahkan menghafal, lihat saja makhraj atau makharij huruf itu. Ya, lihat saja makharijnya. Kalau di paling bawah, ya paling bawah pangkal tenggorokan itu adalah hamzah dan ha, a, ha. Ya. Kemudian di tengah tenggorokan ain dan ha, ain dan ha. Kemudian di ujung tenggorokan kha dan gha. Ya, itu untuk lebih memudahkan mengingat. Baik, kemudian yang kedua, hukum yang kedua, ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, hukum yang kedua adalah idgham. Idgham adalah memasukkan, ya. Adghamal limam fi fammil faras, ya, atau memasukkan tali di mulut jadi kuda itu, ya. Jadi al-idgham adalah memasukkan. Ya, jadi kita memasukkan huruf atau nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Ya, jadi kita memasukkan huruf tanwin atau nun sukun atau tanwin ke huruf setelahnya. Jadi kita masukkan ke sana sehingga nunnya atau tanwinnya tidak dibaca lagi. Ya, nunnya atau tanwinnya tidak dibaca lagi karena dia sudah dimasukkan kepada huruf setelahnya. Wama hurufuhu, dan apa saja hurufnya. Maka di sini idgham adalah, ya, yang dimaksud dengan idgham adalah idkhalu harfin sakin bi harfin mutaharrik, yaitu memasukkan huruf sukun. Ya, di sini nun sukunnya bi harfin mutaharrik, kepada huruf yang hidup setelahnya, yang berharokat. Bihaitsu yasirani harfan wahida, sehingga dia menjadi satu huruf. Ya, ingat, ya.
nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf setelahnya sehingga dia menjadi satu huruf. Musyaddadan, karena dia digabungkan menjadi satu huruf, maka otomatis dia dikasih tanda tasydid. Ya, kasih tanda tasydid. Kapan itu terjadi? Wa idza wa dzalika idza waqa'a ba'da nunis sakinah anit tanwin harfun min hurufihi, yaitu terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin dan setelahnya ada huruf idgham. Dan apa saja huruf idgham? Wa hurufuhu sittah, hurufnya juga ada 6. Kalau izhar tadi ada 6, idgham juga ada 6, berarti sudah 12 dari huruf itu, ya. Jadi izhar 6, idgham 6. Majmu' bilafzi. Ya, maka bisa kita kumpulkan huruf idgham itu dalam satu lafaz dengan mengatakan yarmalun. Atau bisa juga mengatakan yarmulun. Ya, ini untuk memudahkan saja. Jadi hurufnya adalah ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Ada 6. Jadi untuk memudahkan menghafal, ketika ditanya apa itu huruf idgham, tinggal mengatakan yarmulun. Ya, sudah ada semua. Kemudian idgham ini terbagi menjadi 2. Idgham ini terbagi menjadi 2. Maka beliau mengatakan sini ila kam yang qasimul idgham. Idgham itu terbagi menjadi berapa? Beliau mengatakan yang qasimu ila qismaini. Idghamun bi gunnah wa idghamun bila gunnah. Jadi ada idgham disertai dengan dengung dan ada idgham disertai dengan tidak disertai dengan dengung. Ya, tanpa dengung, ya. Wa ma huwa al-idgham bi gunnah? Ya, maka apa yang dimaksud dengan idgham bi gunnah? Ya. Kapan idgham itu dibaca dengung? Ya. Dan kapan dia dibaca tanpa dengung? Dibaca dengung ketika an yakuna ba'nunis sakin aw tanwin harfun min hurufi yumin. Ya. Yaitu ketika setelah tanwin atau nun sukun atau setelah nun sukun atau tanwin datang huruf dari salah satu huruf yang 4. Ya. Apa saja huruf yang 4 itu? Ya, bisa disingkat dengan kata yumin. Ya, waw, mim, dan nun. Ya. Ya, waw, mim, dan nun. Maka 4 huruf ini ketika datang sebelumnya tanwin atau nun sukun, maka nun sukunnya dimasukkan ke huruf ini disertai dengan dengung. Seperti misalnya may ya'mal. Ya. May ya'mal siratan mustaqima. Siratan tom, ya. May, jadi nunnya di sini sudah hilang, ya. Nunnya di sini sudah hilang karena saya masukkan ke huruf ya. Tanwinnya juga di sini sudah hilang, siratan, karena dia sudah masuk kepada mim, ya. Wala yaqau idghamu illa fi kalimataini. Ya, dan idgham itu tidak terjadi kecuali pada 2 kata. Tidak ada dalam satu kata. Ya. Maka kalau kita menjumpai ada nun sukun, kemudian bertemu ya, atau selainnya huruf-huruf yumin ini, atau huruf-huruf idgham yang lainnya, namun dia dalam satu kata, maka tidak, itu bukan idgham. Ya, dia keluar dari idgham. Karena idgham itu terjadi pada 2 kata saja. Makanya dalam Al-Quran ada beberapa kalimat yang dikeluarkan. Ya, maka beliau mengatakan wala yaqau idgham illa fi kalimataini amma idza waqa'a fi kalimatin wahidah fa huwa izhar.
Adapun ketika dia di dalam satu kata, maka dia disebut dengan izhar syadz. Ya, izhar syadz, izhar yang lemah. Ya. Jadi ada beberapa kata di dalam Al-Quran yang tidak termasuk idgham walaupun syaratnya terpenuhi. Seperti dunya, sinwan, qinwan, bunyan. Satu lagi sini ada bunyan. Ya. Dunya, coba perhatikan kata dunya. Di situ ada dal, kemudian ada nun sukun. Perhatikan ada nun sukun bertemu ya. Dun ya. Seharusnya dia dibaca idgham, duya, duya, ya. Tapi karena dia di dalam satu kata, maka dia tidak masuk pada hukum idgham. Dia masuk pada hukum izhar. Ya, izhar, maka dibaca dunya, tetap jelas nunnya. Seperti dia sinwan. Di sini juga ada nun sukun bertemu waw. Seharusnya dibaca siwan. Maka dia tidak masuk pada idgham, tetap dibaca sinwan, dibaca izhar. Dibaca jelas nunnya. Seperti qinwan atau bunyan. Semuanya itu 4 kata ini dalam Al-Quran, walaupun syaratnya masuk pada idgham, akan tetapi dia tidak masuk pada dikecualikan. Ya, dikecualikan karena dia terdapat dalam satu kata. Ya, dalam satu kata. Maka idgham bigunna itu tidak terjadi kecuali di dalam 2 kata. Adapun dalam satu kata maka dia tidak masuk idgham bigunna. Ya. Kemudian wa ma huwal idghamu bila gunnah, dan apa yang dimaksud dengan idgham tanpa gunnah? Huwa an yakuna ba'da nuni sakin aw tanwin lam aw ra, yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau huruf ra. Ya, lam atau huruf ra. Seperti misalnya kata mir rabbihim, ya. Maka di sini tidak boleh didengungkan. Tidak boleh ada dengung mengatakan mir rabbihim, tidak. Seperti hudal lil muttaqin, tidak boleh hudal lil muttaqin, tapi langsung hudal lil muttaqin. Karena kita memasukkan nun sukunnya atau tanwinnya ke huruf setelahnya tanpa ada dengung atau gunnah, ya. Maka itulah idgham, ya, maka itulah idgham. Wa ma hiyal gunnah? Sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud dengan gunnah? Ya. Dari tadi kita bicara tanpa gunnah, bigoiri gunnah, bila gunnah, ya. Apa yang dimaksud dengan gunnah? Gunnah adalah hiya sautun yakhruju minal khayshum la amala lisana fihi. Yaitu suara yang keluar dari khayshum. Khayshum adalah hidung. Maka orang ketika membaca dengung itu harus keluar ke hidung. Seperti misalnya mai, jadi dia ke hidung. Tapi kalau baca mai ini salah, ya. Karena dengung itu harus ke hidung dia. Tapi dia, makanya kalau orang membaca dengung itu harus ke hidung. May ya'mal su'an yujza bih. Tapi kalau dia baca may ya'mal, ya ini dengungnya tidak sempurna karena dengung itu dia ke hidung. Ya, dia ke hidung. Maka dia mengatakan sautun yakhruju minal khayshum, yaitu suara yang keluar dari hidung. La amala lisan fi, tidak ada kaitannya dengan lisan kita. Ya, tidak ada kaitannya dengan lisan kita. Maka itu disebut dengan dengung. Maka orang mendengungkan dia suaranya itu keluar dari hidung. Ya, suaranya keluar dari hidung. Ini sudah 10.45 ya. Ya, baik. Kalau begitu kita cukupkan sampai idgham ini. Insyaallah besok kita akan melanjutkan ke hukum selanjutnya, ya. Mudah-mudahan ya tinggal 2 hari lagi ya, 2 hari ke depan ini
bisa kita menyelesaikan. Karena saya ini masih lihat masih banyak ini hukum, tapi insya Allah kita akan sebutkan secara singkat saja, kita akan tidak terlalu merinci. Yang penting kita bisa memahami isi buku ini. Ya, isi buku ini kita usahakan selesai dalam 2 hari ke depan, insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Siapa tadinya? Raise hand itu. Ya silakan yang raise hand ini silakan. Ada yang menanyakan? Boleh Ustaz, mau nanya boleh Ustaz? Ya boleh 1 atau 2 pertanyaan. Terkait mat Ustaz, hukum mat Ustaz. Kalau mat farqi sama mat tamkin itu masuk di bagian mana Ustaz? Baik. Mat tamkin. Mat sama mat farqi Ustaz. Mat apa? Mat farqi sama mat tamkin. Itu masuk di bagian mana Ustaz? Baik. Sebenarnya pembahasan tentang mat tamkin dan mat farqi ini ya dia ada pembahasan khusus sebenarnya ya, kita tidak ambil di sini ya. Karena dia memiliki pembahasan khusus ya, kenapa dia disebut dengan mat tamkin dan kenapa disebut dengan mat farqi ya. Umumnya dia tidak masuk pada matikan dulu audio tak? Itu ya kalau tidak menarsalna qalabahu ala dzikna wa taba'a wa kana mungkin. Oke, kasih dengar mungkin. Baik. Baik, nanti kalau ada waktu yang lebih insya Allah kita akan membahas mat itu ya, kita akan sampaikan mat itu kenapa disebut dengan mat tamkin dan kenapa disebut dengan mat farqi ya, karena dia umumnya dia memiliki kekhususan tersendiri ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita sampaikan itu. Ini yang raise hand tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Musneliana dari Jogja mau bertanya. Ya. Tadi di penjelasan izhar itu kan jelas ya Ustaz. Dan tadi dijelaskan bahwa tidak di penjelasan tadi dia tidak bertemu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau di situ kan ada huruf nun. Huruf nun itu sifatnya dia punya sifat gunah. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana kita kadar gunahnya di nun itu biar dia tetap dapat sifatnya, tapi dia juga harus izhar yang dia tidak izhar itu jelas. Memang kedua huruf nun itu dia memiliki, jadi dalam huruf hijaiyah itu 2 huruf yang memiliki sifat gunnah, mim dan nun ya, itu sifat aslinya ya. Jadi gunnah yang kita maksudkan sebenarnya di sini adalah tambahan gunnah ya. Tanpa tambahan gunnah sebenarnya kalau bahasa ininya ya. Tapi kan ini kita bahas secara dasar saja. Tapi kalau lebih rinci lagi ya, izhar itu adalah membaca nun sukun atau tanwin tanpa tambahan gunnah ya, sebenarnya itu bahasanya yang paling pas ya, tanpa tambahan gunnah, karena nun sendiri memiliki sifat gunnah ya, maka yang dilarang di sini adalah menambahkan ya sifat gunnah itu, karena gunnah itu memiliki tingkatan ya. Ya, kapan gunnah itu nantilah kalau ada ini, gunnah itu memiliki tingkatan ya. Jadi gunnah yang paling rendah adalah ketika huruf itu berharokat fathah, nun atau mim itu berharokat fathah. Na, ma. Ya, sebenarnya itu ada gunanya itu. Ada gunanya, cuma karena paling rendah sehingga tidak nampak ya. Makanya bahasa yang pas memang seharusnya adalah izhar adalah membaca nun sukun atau tanwin tanpa tambahan gunnah. Ya, tanpa tambahan gunnah. Ya, Hasan sudah mengingatkan tentang itu. Saya kira cukup dulu ya. Insya Allah di lain waktu kalau ada ya bisa kita bertanya-tanya lagi, bisa saling memberikan manfaat.
bisa saling sharing. Kalau misalnya mungkin di antara antum ada yang sudah pengalaman juga, ya bisa berbagi dengan kita di sini, ya. Baik, saya kira cukup. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup. Kita ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman, insya Allah pembahasannya akan dilanjutkan besok. Jadi silahkan teman-teman bergabung lagi besok, ya. Dan tolong untuk teman-teman mengisi absen yang telah dibagikan oleh panitia. Silahkan mengisi absen. Setelah itu, kalau sudah mengisi absen, silahkan bisa meninggalkan ruangan Zoom. Ana izin keluar ya, azan izin. Oke Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz Terima atas kasih, Ustaz. ilmunya dan waktunya. Allah Ustaz.